麦博士分议长，还活捉了一个，关在拘留所。 Seorang pria demi menyelamatkan saudara seperguruannya yang kalah, tega membunuh anak buahnya sendiri yang sudah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun. Semua itu karena di tubuh He Ying tersembunyi sebuah kunci yang mampu menebus ruang dan waktu. Tak berhenti di situ, ia bahkan membawa senjata dan menerobos penjara Stanley, lalu membebaskan adik ketiganya, Niu, yang ditahan di sana. Tujuan dari semua tindakannya ini adalah untuk kembali ke dinasti Ming dan memanfaatkan senjata modern demi menaklukkan seluruh dunia. Namun He Ying yang baru sadar sama sekali tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa sang kakak telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya, sehingga ia sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap mereka berdua. Kini mereka bertiga telah menjadi buronan polisi dan tak mungkin lagi bertahan hidup di dunia modern. Satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan memanfaatkan kitab ruang dan waktu untuk kembali ke zaman mereka sendiri. Sebenarnya He Ying juga sangat ingin kembali ke dinasti Ming untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa di masa lalu, mengubah sejarah, lalu kembali bertemu ibunya serta warga desa Taoyan. Namun sebelum pergi, He Ying terlebih dahulu menemui Xiaomei. Pertama untuk mengucapkan terima kasih atas perawatan dan pengabdiannya selama ini, dan kedua untuk berpamitan untuk terakhir kalinya. Tanpa sepengetahuan He Ying, seiring waktu yang mereka habiskan bersama, Xiaomei telah jatuh cinta kepadanya. Meski begitu, Xiaomei sadar bahwa ia tak mungkin menahan He Ying, sehingga ia pun memotret kebersamaan mereka sebagai kenang-kenangan. Keesokan paginya, He Ying dan rombongannya berangkat menuju Beijing, memulai perjalanan mencari kitab ruang dan waktu. Konon, kitab tersebut adalah artefak dari dunia luar angkasa yang mampu menebus ruang dan waktu, serta mengubah sejarah. Sejak dinasti Ming, kitab itu disimpan di pavilion harta karun istana. Namun pada akhir dinasti Qing, saat era Puyi, pavilion tersebut tiba-tiba dilanda kebakaran besar. Kitab ruang dan waktu kemudian diselundupkan keluar istana oleh Kasim Agung bernama Jia Jinzhong dan sejak itu menghilang di tengah masyarakat. Berkat bantuan Fei Shu, Yuanlong akhirnya memastikan lokasi kitab tersebut. Tak lama kemudian, ketiga bersaudara itu tiba di sebuah goa, dan benar saja, di sanalah mereka menemukan kitab ruang dan waktu. Melihat kitab yang selama ini diimpikannya, Yuanlong tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Ia segera mendesak He Ying untuk melafalkan mantra pengaktifnya. Namun tak disangka, He Ying justru menolak. Melihat He Ying terus bersikeras menanyakan proyek milik Ago, Yuanlong akhirnya mengungkapkan kabar bahwa Sao telah meninggal dunia. Ternyata saat He Ying terjatuh dari jembatan Qingma, Sao, adik keempat mereka, teringat ikatan persaudaraan dan tanpa ragu ikut melompat ke laut bersamanya. Keesokan harinya, polisi menemukan jenazah Sao di Pantai Emas. Huabi Niehue berbalik dan keluar dari dalam goa. Tak lama kemudian, ia melempar Xiaomei ke dalam goa. Ternyata kakak tertua Yuanlong sejak awal sudah tahu bahwa He Ying tidak akan mau berkompromi. Karena itulah ia sudah menyiapkan rencana cadangan. He Ying sama sekali tidak bisa memahaminya. Baru saja mereka masih seperti saudara kandung yang saling melindungi. Namun di hadapan kepentingan, mereka berubah muka secepat membalikan telapak tangan. Melihat He Ying masih ragu dan bimbang, Yuanlong langsung melayangkan tendangan yang membuatnya terpental jauh. Setelah itu, Yuanlong menusukkan kunci ke dalam kitab ruang dan waktu, lalu kembali mengarahkan moncong senjatanya kepada Xiaomei. He Ying tahu betul kakaknya akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Demi keselamatan Xiaomei, ia pun tak punya pilihan selain melafalkan mantra untuk mengaktifkan kitab tersebut. Seiring mantra mulai dilafalkan, kitab ruang dan waktu pun ikut berputar. Angin kencang langsung mengamuk di dalam goa. Kilat menyambar bak naga perak yang mengamuk, lalu sebuah cahaya biru kehijauan melesat menembus langit. Tak lama kemudian goa kembali sunyi. Yuanlong dan Niehue telah menghilang tanpa jejak. Jenis hanya menyisakan He Ying dan Xiaomei di dalam goa. Namun keadaan justru makin buruk. Entah sejak kapan mulut goa sudah tertutup rapat oleh pintu batu. Saat keduanya kebingungan memikirkan jalan keluar, He Ying mendapati kunci kitab ruang dan waktu ternyata tertancap di dinding batu. Ia pun kembali mengaktifkan kitab tersebut. Tak disangka saat proses menembus waktu terjadi kekacauan dan mereka berdua malah terlempar ke dalam sebuah kereta api di era Republik Tiongkok. Mendengar ucapan Wenting itu, He Ying benar-benar panik. Ia sama sekali tidak menyangka perjalanan menembus waktu ini bisa berjalan seburuk itu. Ia pun segera bergegas mencari Xiaomei yang terjebak di rak bagasi kereta.